Hai, saya Putri Sobat Lepa, nomor induk mahasiswa 2101140023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan topik manajemen peserta didik. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik menanamkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Yang berikut kita masuk dalam pembahasan tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Di sini terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum manajemen peserta didik, yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, yaitu proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian dan tujuan sekolah dari tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu tujuan khusus manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, yaitu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapainya cita-cita mereka. Pembahasan yang berikut yaitu fungsi manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Nah, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Nah, ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Nah, ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. Hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Yang berikut yaitu kita masuk dalam prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, prinsip manajemen peserta didik adalah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik. Nah, prinsip-prinsip adalah yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan visi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Dan yang keempat yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dan yang kelima, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang keenam yaitu apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional kehidupan peserta didik baik di sekolah dan baik kepada masa depan mereka. Pembahasan yang berikut yaitu kita masuk dalam ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik, kedua, penerimaan peserta didik baru, dan yang ketiga, orientasi peserta didik, yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, dan yang kelima yaitu pengelompokan peserta didik, keenam, mengatur evaluasi, ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out dunia pendidikan, dan yang kesembilan, kode etik pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Terima kasih. Bye-bye.